Ya, pemirsa, setelah masa uji coba perluasan ganjil genap berakhir, penerapan aturan pembatasan kendaraan tersebut hari ini mulai diterapkan. Ya, lalu bagaimana kondisi hari pertama penerapan aturan tersebut? Telah ada Lydia Simangunsong langsung dari Polda Metro Jaya. Silakan Lydia. Ya baik, terima kasih Fadana dan juga Tiara. Ini hari ini merupakan hari pertama dari penerapan perluasan kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta yang mulai resmi dilakukan per hari ini dengan penegakan sanksi hukum setelah sebelumnya sudah melalui beberapa tahapan mulai dari tahap sosialisasi hingga tahap uji coba. Lalu seperti apa data di lapangan jumlah pengendara yang tercatat melanggar aturan ganjil genap di hari pertama saat ini sudah bersama dengan saya Kasubdit Gakum di Lantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir. Selamat malam Pak Nasir, apa kabar Pak? Malam. Pak, ini hari pertama pemberlakuan ganjil genap di DKI Jakarta dengan penegakan sanksi hukum. Berapa jumlah pengendara yang tercatat melanggar aturan ganjil genap di hari pertama untuk di jam pagi Pak ini? Ya, baik. Hari ini kita memang menerapkan Pergub 88 2019 terkait dengan perluasan ganjil genap menjadi 25 ruas jalan. Penindakan pada hari pertama ini kita melakukan tindakan dengan tilang itu 941 pengendara yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan ganjil genap tersebut. Itu tersebar dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Itu yang terjadi dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Baik Pak. Ini jumlah 941 pengendara tadi yang tercatat melanggar aturan dari 5 kawasan yang diberlakukan penerapan ganjil genap. Kawasan mana Pak yang paling banyak tercatat melanggar pengemudi yang melanggar aturan ganjil genap Pak? Ya, baik, untuk hari pertama ini jumlah pengendara yang paling banyak tercatat dalam melakukan pelanggaran itu dari hasil penindakan secara represif itu terjadi di Jakarta Utara. Lalu berikutnya bertambah di urutan kedua adalah Jakarta Barat dan yang ketiga adalah Jakarta Selatan. Memang jumlah penindakan juga yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu banyak. Kenapa kami melakukan tindakan baik itu di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Jadi jumlahnya memang cukup banyak dari Polda Metro Jaya. Dari penindakan yang dilakukan, data-data barang bukti yang berhasil disita oleh pihak kepolisian seperti apa saja Pak? Ya, kita menyita ada 2 kategori. Yang pertama adalah penyitaan terhadap STNK itu sebanyak 641 dan sisanya sekitar 300-an itu adalah SIM yang kita sita dalam proses penegakan hukum menggunakan ganjil genap ini. Pak, dari angka disebutkan tadi ada 941 pengemudi yang tercatat melanggar aturan ganjil genap. Apakah ini bisa dikatakan bahwa dalam prakteknya di lapangan ini ternyata masih banyak pengendara yang belum mengetahui aturan ganjil genap ini? Dari temuan di lapangan seperti apa sih Pak alasan-alasan para pengemudi ini melanggar aturan ganjil genap? Ya, baik, jadi begini, di lapangan sebetulnya kita kan sudah melakukan tahapan mulai dari sosialisasi, uji coba, debat publik, bahkan sampai kita melakukan uji publik pada satu sesi di ruang terbuka. Nah, ada memang beberapa alasan yang disampaikan oleh para pengemudi. Yang pertama, alasan tidak mengetahui. Memang itu sangat lazim disampaikan oleh masyarakat karena hari pertama. Yang kedua, alasan itu Pak kelewatan. Artinya terlupakan bahwa hari ini tanggal ganjil atau tanggal genap itu terlupakan. Dan yang ketiga, mungkin ada orang yang menganggap bisa saja melakukan perjalanan mungkin tidak ada petugas atau mungkin lolos dari tangkapan petugas. Itu alasan-alasan yang mungkin terjadi ketika dilakukan penegakan hukum di ganjil genap tersebut. Baik Pak, kita ketahui bahwa untuk perluasan ganjil genap ini diberlakukan untuk bagi kendaraan yang masuk ataupun juga yang keluar melalui pintu gerbang tol ini. Padahal sementara untuk aksesibilitas kendaraan umum di jalur ini tidak tersedia. Lalu bagaimana ini Pak? Ya, memang kebijakan di Pergub 88 yang dulu pada kebijakan 155 itu ada pengecualian terhadap outrem maupun off-rem terdekat dari simpang itu di pengecualian, artinya tidak diberikan tindakan ganjil genap. Tapi pada saat Pergub ini diturunkan, hal yang kemarin dibolehkan sekarang itu justru tidak ada. Jadi artinya ketika masyarakat keluar dari jalur tol, baik itu mau masuk ke jalur tol, walaupun lintasannya tidak terlalu panjang, tapi itu merupakan kawasan lintasan ganjil genap. Artinya dia terkena tilang. Lalu kalau ditanya bagaimana untuk menghindari, ya mungkin yang bersangkutan bisa keluar melebihi dari yang biasanya dia lakukan atau yang masuk lebih awal di pintu tol yang bukan kawasan ganjil genap. Tapi kan Pak, untuk aksesibilitas bagi pengguna kendaraan pribadi ini
adalah untuk mengalihkan minat mereka dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum. Sementara aksesibilitas transportasi umum utamanya di kawasan jalur dekat gerbang tol ini tidak tersedia. Ini seperti apa, Pak? Ya, baik, jalan tol itu kan jalan privat, jalan yang tidak dikhususkan kepada semua orang, jadi itu pilihan. Masyarakat boleh memilih jalan tol ataupun di jalan arteri. Nah, namun di jalan yang dijadikan perluasan ganjil genap, itu pada saat kita melakukan FGD maupun diskusi, itu disampaikan oleh pemerintah daerah bahwa 25 ruas jalan yang saat ini diberlakukan ganjil genap itu terdapat 192 trayek yang boleh dan dapat mengangkut kebutuhan masyarakat dari pagi sampai tengah malam. Itu yang disampaikan ke publik. Bahkan di salah satu tempat yang itu di Lebak Bulus itu tersedia MRT sampai ke Bundaran HI. Nah, itu salah satunya. Baik, Pak. Untuk penerapan kebijakan perluasan ganjil genap ini kan bukan yang pertama tentunya. Pas sebelumnya sudah ada 9 ruas jalan yang diterapkan aturan ganjil genap. Kemudian ini menjadi 25 ruas jalan. Lalu seperti apa Pak evaluasinya untuk angka kemacetan ini? Apakah ada penurunan Pak, seperti apa? Ya, sebetulnya memang secara signifikan itu terjadi penurunan pada ruas jalan yang dijadikan ganjil genap. Tadi pagi kami melakukan survei pada saat penerapan ganjil genap itu kita melalui Jalan Suryo Pranoto, lalu Jalan Balikpapan, Kiai Caringin, lalu masuk ke Tomang Raya, masuk ke Es Parman, lanjut kita ke Jalan Jenderal Sudirman sampai Sisingamangaraja. Memang terjadi penurunan jumlah kendaraan yang berlalu lintas di jalan tersebut. Artinya jalan yang biasanya selama ini macet terjadi percepatan yang cukup tinggi. Nah, ini artinya kebijakan tersebut melahirkan atau mendapatkan hasil yang diinginkan dalam proses pengurangan jumlah kendaraan pada jalur tersebut. Baik Pak, lalu seperti apa ini himbauan yang misal mungkin dari pihak kepolisian baikkan kepada pengendara Pak? Ya, baik, kepada masyarakat, Jakarta menerapkan peraturan ganjil genap yang dari 9 ruas jalan menjadi 25 ruas jalan. Artinya ada ruas-ruas jalan yang baru yang menjadi peraturan terhadap ganjil genap. Bagi masyarakat yang ingin melintas agar memperhatikan pertama rambu, marka, dan juga apil agar terhindar dari pelanggaran ganjil genap. Yang kedua, kepada masyarakat disiapkan transportasi publik untuk mengangkut dengan biaya yang sangat murah bagi masyarakat untuk melakukan transportasi di wilayah Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Pak Nafis. Ya, Bertugas kembali, Pak. Oke, terima kasih. Ya, baik, tadi Vandaran dan juga pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Kasubdit Gakum di Lantas Polda Metro Jaya terkait dengan jumlah penindakan di hari pertama pemberlakuan ganjil genap yang berlaku di DKI Jakarta. Tercatat ada 900 lebih jumlah pengendara yang tercatat melanggar aturan ganjil genap, dan ini kemungkinan jumlah tersebut dapat bertambah jika diakumulasi dengan waktu periode pada pukul 4 sore hingga pukul 9 malam nanti. Dan perlu kami himbau juga bagi Anda pengendara di DKI Jakarta untuk memperhatikan aturan ganjil genap ini berlaku dari untuk pagi hari berlaku dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi, sementara untuk sore hari berlaku dari pukul 4 sore hingga pukul 9 malam. Demikian sementara Vandaran dan juga Tiara informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih rekan Lydia Simangunsorong yang melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.